wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohmat Hidayatullah. Saya dari Universitas Nusa Putra, jurusan Manajemen semester 5. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pasar modal. Apa itu pasar modal? Pasar modal adalah istilah yang tentu sudah tak asing lagi, terutama mereka yang sudah bergelut dengan investasi. Di Indonesia, contoh pasar modal adalah Bursa Efek Indonesia atau BI. Pasar secara harfiah adalah tempat bertemunya para penjual dan pembeli, tetapi dalam konteks modern saat ini. Sebetulnya pasar adalah mekanisme transaksi atau tempat terjadinya transaksi, walaupun tempat tadi menjadi bersifat cair, artinya bisa terjadi dimanapun. Industri keuangan pada dasarnya memiliki dua pasar. Yang pertama adalah pasar keuangan dan yang kedua adalah pasar modal. Pasar keuangan biasanya diasosiasikan dengan pasar yang menyediakan produk-produk pendanaan jangka pendek, sedangkan pasar modal diasosiasikan sebagai pasar yang menyediakan produk-produk pendanaan jangka panjang. Pasar keuangan biasanya meliputi produk-produk perbankan dan orang-orang atau individu atau pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dan dana. Dan apa sih pasar modal itu? Pasar modal secara umum menurut Keputusan Menteri Keuangan RI nomor 1548 KKMK 1990 tentang peraturan pasar modal adalah suatu sistem keuangan yang terorganisasi, termasuk di dalamnya adalah bank-bank komersial dan semua lembaga perantara di bidang keuangan, serta seluruh surat-surat berharga yang beredar. Dalam arti sempit, pasar modal adalah suatu tempat dalam pengertian fisik yang mengorganisasikan transaksi penjual efek atau disebut sebagai bursa efek. Menurut Martalina dan Malinda 2011, pasar modal adalah pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik surat utang, ekuitas, reksadana, instrumen derivatif maupun instrumen lainnya. Suad Husnein 2005. Lain halnya pengertian pasar modal menurut Suad Husnein ialah pasar yang untuk berbagai instrumen keuangan dalam jangka panjang yang bisa diperjualbelikan. Pasar modal di Indonesia. Industri keuangan sangat penting bagi perekonomian Indonesia. Diibaratkan perekonomian Indonesia sebagai tubuh kita. Industri keuangan adalah sistem kardiovaskuler yang mensuplai darah yang membawa oksigen ke seluruh tubuh kita. Di dalam industri keuangan atau dalam perekonomian Indonesia, uang diperlukan untuk memutar ekonomi kita. Sebaiknya kita terus tumbuh. Uang itulah yang dikatakan dipasarkan atau diperoleh dari dua sumber, yaitu pasar keuangan dan pasar modal. Dalam pasar modal itu sendiri dibagi dua kategori. Dalam pasar modal itu sendiri dibagi dua kategori. Yang pertama, pasar yang satu adalah pasar perdana, yang lainnya adalah pasar sekunder. Pasar perdana adalah pasar yang terjadi pada saat suatu perusahaan pertama kali menawarkan produk pasar modal, apakah itu tahan ataupun itu obligasi. Di dalam proses penawaran ini, investor biasanya langsung melakukan pembelian kepada perusahaan tersebut. Sedangkan di pasar sekunder ini yang ketemu adalah antara pihak investor yang satu dengan investor yang lainnya, artinya investor yang sudah memperoleh atau sudah memiliki produk-produk pasar modal. Apakah itu saham atau obligasi atau yang lainnya, namun membutuhkan uang dan ingin menjual dana jual produk untuk memperoleh uang ini ditemukan di pasar modal, yang dalam hal ini biasanya adalah bursa efek. Di pasar modal sendiri memiliki dua fungsi, yaitu fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. Secara fungsi ekonomi, pasar modal menyediakan pendanaan dari investor yang memiliki kelebihan dana kepada perusahaan-perusahaan yang menginginkan dana ini untuk digunakan dalam pengembangan perusahaannya, untuk ekspansi pabrik, untuk mengakuisisi perusahaan lain, untuk memperbesar usahanya, ataupun untuk investasi lainnya. Tetapi pada dasarnya investor yang menyerahkan dananya itu kepada perusahaan, dan sebagai gantinya perusahaan menyediakan produk pasar modal, baik itu saham ataupun surat utang. Sedangkan secara fungsi keuangan, pasar modal memberikan imbal hasil bagi para investornya. Tentunya hal ini tergantung dari produk pasar modal yang dimiliki. Apabila itu saham, maka imbal hasilnya berupa dividen atau berupa capital gain. Sedangkan kalau itu adalah berupa obligasi, maka imbal hasilnya adalah berupa bunga obligasi. Pasar modal juga memiliki manfaat lain, yaitu penyebaran kepemilikan perusahaan. Dalam konteks ini, perusahaan bisa menawarkan sahamnya kepada masyarakat luas, sehingga seluruh masyarakat, baik orang Indonesia maupun orang asing, dapat menjadi bagian dari perusahaan, yaitu sebagai pemilik. Manfaat yang lainnya adalah dalam hal mendorong profesionalisme dan keterbukaan, karena penawaran umum saham atau obligasi itu diatur oleh otoritas jasa keuangan, sehingga perusahaan harus mengedepankan keterbukaan tentunya dalam hal perusahaan menawarkan produk.
Pasar modal pada masyarakat ya juga harus mengelola perusahaannya secara profesional dengan menjelaskan prinsip-prinsip. Selain itu, pasar modal juga menciptakan lapangan kerja. Di pasar modal ini banyak sekali bidang-bidang pekerjaan yang terbuka bagi masyarakat yang terutama terkenal sebagai broker atau pelat, tapi juga bisa dianalisa bisa menjadi pengamat pasar modal dan sebagainya. Itu adalah manfaat pasar modal bagi masyarakat secara historis. Pasar modal telah hadir di negeri kita sebelum Indonesia merdeka pada tahun 1912. Pemerintah Belanda saat itu menguasai Indonesia, mendirikan cabang Bursa Efek di Jakarta yang saat itu masih disebut Kota Batavia. Pemerintah Hindia Belanda pada dasarnya ingin agar pasar modal juga tumbuh di tanah jajahannya. Pada saat itu saham-saham yang diperdagangkan kebanyakan adalah saham urusan Belanda yang memiliki investasi di Indonesia, misalnya perkebunan Belanda yang memiliki area perkebunan di Jawa, Sumatera maupun bagian Indonesia yang lainnya. Namun perkembangan pasar modal di Indonesia dari waktu ke waktu tidak berjalan mulus karena Indonesia pada saat itu juga katakanlah terkena dampak Perang Dunia Pertama maupun Perang Dunia Kedua. Pada tahun 1950-an, pemerintah Republik Indonesia mencoba untuk menghidupkan pasar modal kembali, namun dengan berjalannya nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia pada sekitar tahun 1998, pasar modal di Indonesia kembali mati suri karena saham-saham yang diperdagangkan, yaitu saham dari perusahaan-perusahaan Belanda itu dinasionalisasi atau disita oleh pemerintah Republik Indonesia. Pemerintah Orde Baru kembali menghidupkan pasar modal pada tahun 1977 dengan mendirikan Badan Pelaksana Pasar Modal. Badan Pelaksana Pasar Modal sendiri pada Bursa Efek, dan saham pertama yang dicatatkan pada tahun 1992 adalah saham Semen Cibinong. Terusnya saham-saham perusahaan besar lain juga mulai dijadikan di Bursa Efek Jakarta yang waktu itu masih menjadi bagian dari Badan Pelaksana Pasar Modal. Pada akhir tahun 1980-an, pemerintah mengubah Badan Pelaksana Pasar Modal menjadi Badan Pengawas dan Pelaksana Pasar Modal pada skala. Pada saat itu, BPPAM yang dalam hal ini adalah Badan Pengawas masih melakukan operasionalisasi Bursa Efek Jakarta sehingga sekaligus juga menjadi pelaksana pasar modal. Pada tahun 1989, tepatnya pada tanggal 6 Juni 1989, bursa swasta pertama didirikan di Indonesia, yaitu PT Bursa Efek Surabaya. PT Bursa Efek Surabaya ini tentunya diawasi oleh Badan Pengawas dan Pelaksana Pasar Modal. Bursa Efek Indonesia baru didirikan pada bulan Juli 1992 atau tepatnya 13 Juli 1992, yaitu merupakan suanisasi dari Bursa Efek Jakarta yang sebelumnya masih merupakan bagian dari Badan Pengawas dan Pelaksana Pasar Modal. Badan Pengawas dan Pelaksana Pasar Modal sendiri kemudian hanya dijadikan sebagai Badan Pengawas Pasar Modal, yaitu Badan Pengawas Independen yang mengawasi pasar modal di Indonesia dan mengawasi dua bursa efek yang ada di Indonesia saat itu, yaitu Efek Surabaya dan Bursa Efek Jakarta. Selain itu, pada saat itu juga ada bursa paralel namanya, namun bursa paralel ini kemudian digabung dengan PT Bursa Efek Surabaya. Tahun 1995 adalah tonggak sejarah baru dalam pasar modal di Indonesia dengan diterbitkannya Undang-Undang Pasar Modal, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1919. Seiring dengan berkembangnya peraturan pasar modal yang sebelumnya hanya bersifat katakanlah tingkat menteri menjadi tingkat undang-undang, Bursa Efek Jakarta juga berkembang dengan mengotomasi operasional pedagangnya, yaitu dengan membangun Jakarta Otomatisasi Trading System. Generasi yang pertama sebelumnya pedagang di Bursa Efek Jakarta dilakukan secara manual, sehingga mulai tahun 1995 itulah mulai dikenal pedagang elektronik di Bursa Efek Jakarta. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Usaha Efek Indonesia adalah pihak yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menyelenggarakan dan menyediakan sistem atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan pembeli atas efek-efek pihak yang lain dengan tujuan memperdagangkan efek. Di antara mereka, Bursa Efek Indonesia merupakan satu-satunya penyelenggara peran efek di Indonesia dan didirikan dengan tujuan untuk menyelenggarakan peran efek secara teratur, wajar, dan efisien selama Clearing Penjaminan Efek Indonesia atau biasa disingkat KBBI dan Kustodiam Sentral Efek Indonesia atau biasa disingkat KSEI. BI adalah Self Regulatory Organization yang memiliki tanggung jawab dalam sistem perdagangan efek. BI dalam pelaksanaan melakukan operasional terhadap Jakarta untuk trading sistem NECG, yaitu generasi baru dari Jakarta untuk sistem yang dulu pertama kali dibangun pada tahun 1919. Sistem ini merupakan sistem elektronik. Semua penerangan di dalam sistem itu dilakukan secara elektronik.
Para pemegang saham Bursa Efek Indonesia adalah perusahaan efek yang telah memperoleh izin usaha sebagai perantara perdagangan efek dan juga memiliki izin sebagai anggota bursa. Bursa Efek Indonesia sendiri memiliki kewajiban untuk menetapkan peraturan mengenai keanggotaan, kemudian mengenai pencatatan efek dan mengenai perubahan efek, yaitu fungsi-fungsi serta regulatory organization wajib mempunyai satuan pemeriksaan. Satuan pemeriksaan ini memiliki kewajiban untuk memeriksa para anggota bursa. Selain itu, Bursa Efek Indonesia juga memiliki satuan pemeriksa yang memeriksa kegiatan Bursa Efek sendiri atau biasa disebut Satuan Pengendalian Inten. Karena bertugas untuk mengelola secara teratur, wajar, dan presisi, maka semua karyawan BI tidak diperkenankan untuk memiliki rekening efek karena hari ini untuk mencegah terjadinya insiden trading. Selain itu, karyawan Bursa Efek Indonesia juga memiliki informasi-informasi yang tidak dimiliki oleh para investor publik. Pusaka Indonesia bersama Perinya Indonesia dan juga Kustodian Sentral Efek Indonesia memiliki beberapa anak perusahaan yang cukup strategis untuk mendukung pengembang pasar modal Indonesia. Salah satu anak perusahaan Bursa Efek Indonesia adalah Indonesia Bond Pricing Agency, atau dalam bahasa Indonesia biasa disebut sebagai PT Penilai Harga Efek Indonesia. Indonesia Bond Pricing Agency ini merupakan penilaian atas obligasi, baik obligasi pemerintah maupun obligasi korporasi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, karena pada saat ini obligasi diperdagangkan secara over the counter, artinya tidak diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia tetapi diperdagangkan di luar bursa, sehingga untuk memperoleh penilaian yang wajar atas obligasi pemerintah maupun obligasi korporasi tersebut, PT Penilaian Harga Efek Indonesia menggunakan metodologi tersendiri. Selain itu, Indonesia juga memiliki Indonesia Capital Market Electronic Library, yaitu perusahaan perpustakaan elektronik yang dikelola oleh PT ICOMEL, dan itu digunakan atau katakanlah memberi pelayanan kepada seluruh masyarakat Indonesia, menyediakan informasi terkait pasar modal yang dibutuhkan oleh baik investor publik maupun masyarakat akademisi. Selain itu, Bursa Efek Indonesia juga memiliki Indonesia Security Protection Fund, atau bisa disebut sebagai perusahaan pengelola dana perlindungan investor. Perusahaan ini fungsinya pengelolaan dana yang digunakan untuk melindungi kepentingan para investor dari kemungkinan pembawa saham atau dananya digunakan secara tidak sah oleh para pelaku saham. Tentunya dengan adanya dana perlindungan investor ini, maka keamanan para investor baik itu efeknya maupun dananya lebih dijamin. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.